lihat. Mobil balap. Terdeteksi Sun Wukong sang Buddha pejuang kemenangan. Jika host berhasil menjadikannya sebagai guru, hadiah dapat segera diperoleh. Berjuanglah. Apa? Maha bijak di atas. Tolong terimalah aku sebagai muridmu. Dia bertingkah lagi. Apakah dia gila? Cepat bangun. Berhenti menarikku. Maha bijak. Jika kau tidak menerimaku, aku akan berlutut di sini selamanya. Ada yang tidak beres dengannya di sini. Kenapa kita tidak biarkan anak itu menyetujuinya? Kamu adalah Zheng Xiahan yang memenangkan kompetisi menyanyi. Benar sekali. Dia adalah orang yang bermitra denganku. Kalau begitu dia pasti master hebat misterius itu. Ya Tuhan. Xiaokao, cepat kamu setuju padanya. Kalian berdua, kalian benar-benar harus memberiku tanda tangan. Oke, saya setuju dengan Anda. Belajar pada Sun Wukong sang Buddha kemenangan. Hadiah dikeluarkan. Kekuatan ilahi mata emas berapi. Benda ini, aku sudah menyiapkannya sejak lama. Akhirnya ada yang meminta tanda tanganku. Sayang ambil dan simpan baik-baik. Acara amal pertama. Kakak Huan. Sementara melang kakak Fan. Belum resmi dimulai. Mengapa kita tidak bermain sedikit dulu? Apa kau lupa lagi? Tuhan, kakak. Cucu yang baik. Karena kau sangat ingin bermain, kakek tentu harus memanjakanmu. Barang-barang di atas panggung, pada dasarnya adalah barang asli. Jangan khawatir, saya tidak akan menipu Anda. Malam ini adalah gala amal. Mari kita mulai dengan hidangan pembuka. Mari kita bandingkan barang yang dibeli siapa malam ini. Memiliki nilai yang lebih tinggi. Uang dari putaran lelang pertama ini, kita akan benar-benar menyumbangkannya ke sekolah dasar Project Foto. Baiklah, 1 jam lagi bisa digunakan. Mantra kebenaran. Aku akan bermain dengannya dulu. Ini adalah cara yang baik untuk mengulur waktu. Karena ini adalah kompetisi. Kita harus punya taruhan, bukan? Jika aku menang, kau harus memberiku kartu hitam tak terbatas ambil. Diberikan ayah angkat untukku. Dan jangan pernah biarkan aku memangge ilmu. Kakak dewa lagi. Setuju. Dan bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah, aku akan memberimu gelang yang ditinggalkan ibu untukku. Itu bernilai puluhan juta. Dan yang lebih penting itu melambangkan persetujuan ibu terhadapmu. Bagaimana kalau begini? Taruhannya terlalu kecil. Aku tidak tertarik. Aku ingin menaikkan taruhannya. Jika kau kalah, mulai sekarang, kau harus menyerahkan semuanya yang telah kau peroleh ke keluarga Zheng. Jika aku kalah, aku siap kau apakan. Bahkan jika itu berarti meninggalkan keluarga Zheng. Kau menunjukkan warna aslimu sekarang. Baiklah. Itu kesepakatan. Lin Feng memberitahuku semua harga. Sebelumnya, bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu? Chen Huan, bukankah taruhan ini sedikit terlalu besar? Kita adalah anak muda. Jika kita tidak bersemangat, bagaimana kita bisa disebut anak muda? Benar. Lin Feng benar, bersikap takut-takut dan ragu-ragu. Bagaimana itu terlihat seperti anggota keluarga Zhang kita. Mari kita mulai. Kami memiliki barang lelang pertama.
Barang koleksi pertama ini berasal dari keluarga Provinsi Nan. Dinamakan Giok Naga Kasar Dinasti Min. Tawaran awal adalah 1 juta. Barang ini adalah yang paling berharga di antara kelompok ini. Harga pasar aslinya setidaknya 10 juta. Selama aku mengamankannya, aku pasti akan menang. Giok Naga Kasar Dinasti Min bernilai 10 juta. Barang yang digunakan oleh keluarga kekaisaran. Dengan jumlah kecil yang tersisa di dunia, berharga dan langka. 10 juta. Kalau begitu aku akan membuat amal palsumu berubah menjadi amal sungguhan. 3 juta. Ini adalah barang yang bagus. 5 juta. 8 juta. 10 juta. Bagaimana dia tahu? Barang ini bernilai 10 juta. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya menang. 13 juta. 15 juta. Sialan. Menawar lagi bayar terlalu mahal. Ini adalah sumbangan yang tulus. Jika aku tidak menawar, kerugianku akan lebih besar lagi. Aku tidak boleh kalah. 18 juta. 18 juta 1 kali. 18 juta 2 kali. 18 juta 3 kali. Terjual. Selamat Tuan Dong. Atas keberhasilan menawar Giok Naga Kasar Dinasti Min, 18 juta yang Anda donasikan akan kami donasikan sepenuhnya kepada Proyek Harapan. Saya ingin memberikannya kepada saya. Saya ingin memberikannya kepada saya. Terjual. Saya ingin memberikannya kepada saya. Saya ingin memberikannya kepada saya. Terjual. Saya ingin memberikannya kepada saya. Saya ingin memberikannya kepada saya. Terjual. Terjual. Selanjutnya silakan sambut barang lelang terakhir hari ini. Kakak Huan, ini adalah barang terakhir. Jika kau tidak bergerak sekarang, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Benda ini adalah salah satu dari sedikit barang palsu di sini. Bahkan jika kau membelinya, apa gunanya? Kau pasti akan kalah. Chen Huan, barang koleksi ini, pengerjaannya sangat kasar. Apakah kau benar-benar menginginkannya? Lukisan pemandangan Jiangnan bernilai 100 juta. Bagian luarnya adalah gambar kasar burung dan binatang buas. Tetapi lapisan dalamnya menyimpan keajaiban tersembunyi. Kurang dari 5 buah yang ada di dunia. Ini yang sudah kutunggu-tunggu. Lukisan ini dipersembahkan oleh tuan rumah lalang ini, Tuan Lin. Meskipun bagian luar lukisan ini terlihat sangat biasa, sebenarnya seperti apa? Hanya pemiliknya yang akan tahu. Itu hanya sampah yang saya ambil dari warung jalanan seharga 50 yuan. Hanya mencoba bersikap misterius, berpura-pura. Harga awal adalah 50.000 yuan. Barang koleksi Lin Feng dan tidak ada yang membelinya. Saya akan menawar. Bukankah Chen Huan belum menawar apapun? Barang pertama ini adalah bagian dari taruhannya dengan Dong Jian. Biarkan saja dia memilikinya. Jika Anda ingin mendukung amal, barang-barang lelang berikutnya, Anda bisa terus menawarnya. Saya akan melakukan seperti yang Anda katakan. 50.000. Terjual. Selamat Tuan, atas keberhasilan menawar lukisan ini. Chen Huan, kau kalah. Giok naga kasar yang kutawar bernilai 10 juta, sementara lukisanmu yang tidak berharga, berapa nilainya? Siapa bilang aku kalah? Benda yang kau tawar itu bernilai 10 juta, namun kau menghabiskan 18 juta untuknya. Kau benar-benar bersemangat tentang amal.
Chen Huan, apakah kau benar-benar akan kartu yang diberikan Tuan Wei padamu, kehilangannya, dan membiarkannya membuangnya sesuka hati? Sekarang, berapa nilai lukisan ini? Ini adalah lukisan pemandangan Jianan, bernilai ratusan juta. Apel. Apa? Saya tidak menyangka. Sesuatu yang terlihat seperti sampah. Ternyata bernilai ratusan juta. Lin Feng masih luar biasa. Mereka memiliki cinta yang besar di hati mereka. Mendonasikan sesuatu yang bernilai ratusan juta begitu saja. Yushu, ini untuk amalkan. Jika kau mengatakannya seperti itu, Chen Huan menang. Ini tidak mungkin. Lukisan ini hanyalah sepotong sampah. Aku, Dong Jian. Hormati taruhannya. Sebentar lagi. Ambil kembali semua yang Anda hilangkan. Cucu yang baik. Hormati taruhannya. Kembalikan secara sadar semua yang kau terima dari keluarga Zheng. Kembalikan semuanya. Baiklah. Aku telah mengembalikan rumah mewah dan tabungan. Semuanya kembali kepada kakak sulung. Kau cukup kooperatif kali ini. Chen Huan. Ini lelang amal. Semua orang datang ke sini berniat untuk berbuat baik. Saya bahkan mengeluarkan lukisan ini untuk dilelang. Gunakan 50.000 dapat 100 juta. Tunjukkan rasa hormat pada kakakmu, maukah kamu? Tepat sekali. Semua orang datang ke sini untuk menyumbang uang. Tetapi Anda datang ke sini untuk mencari uang. Bukankah itu tidak pantas? Benar-benar aib bagi keluarga kita? Tepat sekali. Keluarga Zheng ini mungkin terlalu picik, bukan? Baiklah, kalau begitu sekarang aku akan mengambil lukisan ini dan mendonasikannya lagi untuk dilelang. Harga awal lelang adalah 100 juta. Maukah kau menawar? Maukah kalian semua menawar? Kami orang-orang dari keluarga Zheng, oleh semua orang hanya karena 100 juta, tidak akan serendah itu sampai diremehkan. Malam ini, aku akan mentransfer 100 juta dari rekeningku dan mendonasikannya. Mari kita anggap ini sebagai Chen Huan, membayar harga asli untuk lukisan ini. Dengarkan kakak kedua. Selanjutnya adalah puncak acara malam ini. Saya Lin Feng, secara khusus untuk tujuan amal, telah menawarkan barang antik pusaka keluarga. Pada saat yang sama, saya juga berharap semua orang bisa menyumbangkan sedikit lebih banyak kebaikan. Dengan cara ini dunia kita akan menjadi semakin indah. Bagus. Bagus. Berbicara dengan sangat manis. Bukankah itu hanya untuk menipu kakak ketiga agar mengeluarkan uangnya? Kata yang bagus. Fan Min Yu. Semua barang lalang Lin Feng malam ini, saya akan mengambil semuanya. Nana Fan dari 4 keluarga besar Dacia. Demi kakak Fan, benar-benar kembali ke negara itu. Ku dengar Nona Fan telah tinggal di luar negeri sejak kecil. Kenapa dia tiba-tiba kembali? Itu wajar saja karena orang ini palsu. Dia adalah simpanan Lin Feng yang bertindak sebagai dirinya, khusus untuk membuat kakak ketiga marah dan memanipulasi kakak ketiga agar menghabiskan lebih banyak uang. Halo Nona Zheng.
Kakak Feng dan saya adalah mitra bisnis asing. Dia sering menyebut Anda kepada saya. Saya minta maaf. Saya tidak datang ke sini untuk merebutnya dari Anda. Malam ini adalah impian Kakak Feng untuk beramal. Saya pasti akan membantunya. Untuk sering menyebut saya. Saya minta maaf. Saya belum pernah dengar Kakak Feng menyebut Anda. Jangan khawatir. Mimpinya. Saya akan membantunya mewujudkannya. The film was translated and narrated by M Media. Qi Wuxiu. Wanita ini, latar belakangnya tidak jelas. Hati-hati dia dan Lin Feng berkolusi untuk menipumu. Mustahil. Lin Feng tidak akan berbohong kepada saya. Bahkan jika kau ingin mendukungnya, aku tidak akan membiarkanmu karena cemburu. Membuang semua uang keluarga Zheng, berikan dayung penawaran itu kepada Chen Huan. Biarkan dia menawar untukmu. Jika harganya tidak masuk akal, sama sekali jangan terbawa suasana lagi. Kakak kedua. Baiklah, aku akan mendengarkanmu untuk saat ini. Hampir menjadi ipar. Mari kita mulai. Hitung mundur 10 menit. Lin Feng Dongjian. Sesi kebenaran. Hanya tersisa 10 menit. Barang istana diwariskan dalam keluargaku. 300 tahun. Harga awal 500.000. Saya akan menyatakan lagi. Semua hasil dari lelang amal ini, semua hasil akan digunakan untuk tujuan amal. Tuan Lin benar-benar murah hati. Memiliki hati yang penuh kasih, hati seorang bodhisattva. 5 juta. Nona Fen benar-benar sangat menghargai Tuan Lin, yang langsung menaikkan harga 10 kali lipat. Sampah macam apa? Bahkan tidak bisa masuk dalam pandanganku. Berani menawar 5 juta, tapi menilai dari karakter mereka. Mereka pasti ingin meraup sebanyak mungkin kali ini. Mereka harus membayar harganya. 6 juta. Mengapa hanya menaikkannya menjadi 6 juta? Jika ini adalah dayung penawaran kakak ketiga, itu pasti akan menjadi 10 juta. 8 juta. 9 juta. 10 juta. 10 juta. 10 juta. Nona Zheng, aku memberitahumu, segala sesuatu tentang kakak Feng adalah milikku. Kau. Mengapa kau melihatku? Mundur. Aku tidak menawar lagi. 10 jutamu terlalu mahal. Apel. Kenapa kamu tidak menawar sekarang? Apakah Chen Huan menawar atau tidak? Sepertinya bukan urusanmu kan? Kakak kedua, itu adalah Leontin Ju pusaka keluarga Lin Feng. Itu tidak bisa dijual kepada orang lain. Tidak bisa. Chen Huan, jika kamu melakukan ini, kamu akan mengecewakan perasaan kakak ketigamu padaku. Beri aku waktu istirahat. Jika kau benar-benar mencintai kakak ketigaku, seluruh dirimu akan menjadi miliknya. Mengapa kau masih peduli pada harta benda eksternal ini? Apakah aku benar? Nona Fen. Tidak, itu tidak benar jika kau mengatakan itu. Kau hanya takut mengeluarkan uang. Kau berikan padaku. Sisanya akan kurus sendiri. Impian Lin Feng. Aku ingin membantunya mencapainya. Biar kau menyombongkan diri sedikit lebih lama. Setelah itu, akui niatmu yang sebenarnya dengan benar. Lukisan ini diwariskan kepada saya oleh kakek saya. Ini adalah karya seorang master dari dinasti Min. Di dalamnya terkandung kenangan dan cinta saya untuk kakek saya yang telah meninggal. Pada saat yang sama, saya juga berharap melalui lukisan ini, lebih banyak anak di daerah pegunungan mampu bersekolah dan mampu makan. Mengatakan begitu banyak omong kosong. Bukankah kau masih memintanya? Chen Huan berkata, semua ini adalah jebakan rencana yang diatur oleh Lin Feng, Dongjian, dan Fen Mingyue.
Mereka ingin menipu uang Kyushu. Sebuah karya yang begitu penuh dengan kenangan saya. Saya harap orang yang memenangkan lelang adalah orang yang paling saya cintai. Lin Feng, aku pasti akan menawarnya dan memenangkannya. Lukisan ini, harga awalnya adalah 100 juta. 500 juta. Apa 500 juta? Apa 500 juta? 800 juta. Aku. Kyushu, sedikit tenanglah. 800 juta sudah lebih dari setengah dana keluarga kita. Akan lebih baik jika itu 1 miliar. Aku harus mendapatkan kembali semua yang hilang dariku. Kali ini, saya pasti bisa menguras kantongmu. Kalau begitu, saya akan putus denganmu, membuatmu membenci orang yang bermarga Chen itu. Kakak kedua, ini adalah seluruh impian amal Lin Feng. Ini adalah cinta kasihnya yang besar. Aku harus mendukung impiannya. Aku tidak bisa menahannya. 1 miliar. Aku menawar 1 miliar. Nona Fen, aku bertekad untuk mendapatkan lukisan ini. 1 miliar. Menyedihkan. Arus kas yang bisa kugunakan sekembalinya ke negara ini kali ini hanya 900 juta. Sepertinya lukisan ini, Kakak Feng, hanya bisa menjadi milikmu. Bukan hanya lukisan ini milikku, tetapi orangnya juga milikku. 1 miliar sekali. 1 miliar. Jika kita membaginya menjadi 2, bahkan jika aku segera meninggalkan keluarga Sil, itu tidak akan mustahil. 1 miliar 2 kali. Kyushu, kau menghabiskan 1 miliar untuknya. 1 miliar. Kali. Tunggu sebentar. Waktu habis. Chen Huan, apa yang membuatmu gila? Itu hampir 1 miliar yuan tepat di tangan kita. Tidak. Aku salah bicara. Itu adalah amal. 1 miliar untuk amal. Kakak ketiga, bukankah kau sangat mencintainya? Hari ini aku akan membiarkanmu melihat wajahnya yang sebenarnya. Apa yang kau coba lakukan? Lin Feng, mengapa kau tiba-tiba berbicara seperti ini? Lin Feng, aku bertanya padamu. Kau mengatur pelelangan ini. Apa sebenarnya yang ingin kau capai? Itu. Kakak Huan. Bukankah Kakak Feng sudah menjelaskannya? Lelang ini, dia hanyalah sebuah lelang amal. Nona Zheng, mungkinkah kau tidak bisa menyediakan 1 miliar dan ingin mundur? Chen Huan, beraninya kau berbicara tentang Lin Feng seperti itu. Mana mungkin dia menipuku? Mana mungkin dia menipu semua orang? Kakak ketiga, dengarkan baik-baik sendiri apa yang dia katakan. Dasar bodoh, kau memang orang yang sedang kucurangi. Lelang amal ini sengaja kubuat hanya untuk menipu uangmu. Aku mengambil setumpuk sampah dan membuatmu menawar harga tinggi. Begitu aku mendapatkan uangnya, aku akan segera menghilang. Lin Feng, apa yang kau katakan? Dasar wanita bodoh. Setiap kali aku membuang sesuatu, kau sangat menyukainya. Kalau bukan kau yang kutipu, siapa lagi yang harus kutipu? Dan kalian semua, setiap orang dari kalian, merasa kalian sangat kaya. Bukankah kalian semua tertipu habis-habisan olehku? Baiklah Lin Feng, jadi semuanya palsu. Hari ini kau, jangan berpikir kau bisa pergi dengan mudah. Nona Kyushu ternyata terlibat dengan orang seperti ini dan hampir tertipu sebesar 1 miliar. Ini benar-benar mencoreng reputasi keluarga Zhang. Chen Huan, semua yang dia katakan ternyata benar. Lin Feng, apakah ada hal lain yang belum kau katakan? Cepat jelaskan, dan biarkan kakak ketigaku mengenalmu dengan benar dan formal. Lin Feng, katakan padaku yang sebenarnya, apalagi yang kau tipu dariku. Aku tahu kau dengan otakmu yang mabuk cinta adalah seorang idiot. Aku sengaja membawa kekasihku Suji ke sini untuk bersaing denganmu. Aku tidak menyangka penampilanmu saat birahi tak bisa dipercaya. Kau tidak berbeda dari orang jahat yang sedang birahi itu. Pengawal, tangkap mereka. Tangkap mereka semua. Lin Feng, kau bajingan. Kyushu, dengarkan aku menjelaskan padamu. Sebenarnya aku sama sekali tidak menyukaimu. Selain itu, saat itu Dong Jian yang memperkenalkan kita. Aku belum membicarakanmu. Mengapa kau begitu cemas? Aku takut dia akan kabur. Sampah macam ini tidak boleh dibiarkan kabur. Dia harus segera dikirim ke Biro Penegakan Hukum untuk diproses. Cepat bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Cepat, 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 cepat. Dong Jian. Barusan, Lin Feng menyebutkan
Mengatakan bahwa kau memperkenalkannya padaku. Bukankah kau bilang saat itu dia adalah pria baik yang tiada tara? Inikah yang kau janjikan? Jangan kakak ketiga. Ini, bukankah pria ini masih tak tertandingi? Yang penting adalah saat aku memperkenalkannya padamu. Aku tidak tahu dia orang seperti ini kan? Dong Jian, jika kau bilang kau tidak tahu, aku tidak percaya. Sebelumnya, kau bahkan berkolusi dengan orang luar untuk mencuri saham keluarga Zheng. Jika bukan, karena Chen Huan. Jadi bagaimana dengan kali ini? Apa peranmu kali ini? Jika kau tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, aku tidak keberatan menemanimu ke Biro Penegakan Hukum untuk mengobrol. Bukan kakak kedua, aku. Kakak kedua, kakak ketiga, kurasa. Saat ini kita, sementara tidak memiliki bukti yang sesuai untuk membuktikan dia terlibat dalam masalah ini. Tetapi, jika Lin Feng mengatakan sesuatu saat berada di Biro Penegakan Hukum, maka kita tidak akan tahu. Kakak kedua, kamu harus cepat. Bawa kakak ketiga. Pergi juga. Tinggalkan tempat yang membuat kakak ketiga sedih ini. Tidak pantas baginya untuk tinggal di sini juga. Kau tidak pergi. Kau tidak takut Lin Feng. Di Biro Penegakan Hukum akan menyeretmu ke dalam masalah ini. Apakah kau akan menyuapnya? Atau apakah kau akan membungkamnya? Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku adalah musuh bebuyutan kejahatan. Ikutlah denganku. Tidak, Ayo pergi. tidak. Ayo pergi. Hentikan. Jadi Chen Huan tahu segalanya. Kitalah yang tidak mempercayainya. Pikirkan tentang sikapmu terhadapnya baru-baru ini. Bukankah seharusnya kau meminta maaf padanya? Kakak kedua, aku salah paham pada Chen Huan. Tapi, jangan berharap aku menerimanya. Aku hanya berterima kasih padanya karena membuatku berhenti sebelum terlambat dan menyelamatkanku. Kataku, apa sebenarnya yang kalian berdua putuskan? Sebelumnya kau tidak menyukainya, berpikir dia tidak waras. Tapi sekarang, kau juga telah melihat bahwa dia benar-benar banyak membantumu. Secara logis, kita seharusnya mengadakan upacara penyambutan untuknya. Bagaimanapun dia juga seorang anggota keluarga kita. Bagaimana denganku? Bukan aku yang memohon padanya untuk membantuku. Namun faktanya, memang begitu, karena dia keluarga Zhang. Mampu mencapai kerjasama yang mendalam dengan Tuan Bai. Sekarang nilai pasar perusahaan telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Itu sebabnya, ini adalah untuk menebus kesalahpahaman yang kau miliki terhadapnya pada awalnya, dan untuk menyambutnya. Fakta bahwa kakak sulung mendapatkan kerjasama itu adalah karena Tuan Bai, bukan karena kemampuan Chen Huan. Direktur Yun benar-benar diberkati. Karena mendapat kesempatan bekerja sama dengan Tuan Bai, ini adalah sesuatu yang berapa banyak orang impikan. Saya dengar kerja sama grup Zhang kali ini sepenuhnya bergantung pada Tuan Muda Dong. Bagaimanapun juga Tuan Muda Dong masih muda dan menjanjikan. Dan dia juga putra baptis ke-18 Tuan Bai. Semua orang terlalu memujiku. Sebenarnya ini semua berkat kakak sulungku, yang biasanya mengelola pertemuan ini dengan sangat baik juga. Kalau tidak, ayah baptisku tidak akan mendengarkanku kan? Dong Jian, tolong jangan rendah hati. Bagaimanapun juga di keluarga ini, siapa yang berguna dan siapa yang sampah. Semua orang tahu dengan jelas. Kakak. Kakak. Kakak sulung. Kemarilah. Chen Huan, kau datang di waktu yang tepat. Kerjasama. Kau boleh datang, tapi jangan membuat masalah untukku. Pertemuan kerjasama ini benar-benar penting bagi keluarga Zhang kita. Kakak sulung, kau salah paham padaku sebelumnya. Aku datang kali ini hanya untuk memberitahumu. Pertemuan kerjasama yang diusulkan oleh Dong Jian ini sama sekali bukan hal yang baik. Jadi maksud Anda, Dong Jian dan orang terkaya itu akan bersekongkol untuk mencelakai kita? Apakah Anda gila? Yang satu adalah orang terkaya di Jinghai, yang lain adalah adik laki-laki kita. Apakah ada perlunya bagi mereka untuk mencelakai kita? Kakak kedua, sebelumnya kau tinggal di bawah bersama ayah. Memang sangat sulit beradu kecerdasan dan skema dengan orang setiap hari. Kondisi mentalmu mungkin tidak terlalu baik, tapi kau sudah kembali sekarang. Mulai sekarang, kau tidak perlu hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Sudah cukup buruk bahwa pria tua itu adalah simpanan, tetapi dia bahkan membawa anak gila makan belanga. Itu benar-benar keterlaluan. Dia punya masalah mental. Kalau begitu Direktur Yun, mengapa Anda tidak segera membawanya kembali? Kalau tidak, jika itu memengaruhi kerjasama keluarga Sang Anda, semuanya akan hancur. Siapa kau yang berisik dan memfitnah? Kurasa kau gatal ingin dipukul lagi kan? Memukul Dong Jian sekali tidak cukup bagimu. Apa kau ingin memukulnya lagi? Atau kau mencoba memukulinya sampai mati? Dan kau masih tersenyum padaku. Saya beritahu Anda, jika Anda berani memukul Dong Jian lagi, saya akan mengirim Anda ke rumah sakit jiwa.
Jadi Tuan Muda Dam dipukuli olehnya. Orang seperti ini benar-benar menjijikan. Dia tidak hanya memasuki rumah keluarga Shell, tetapi dia juga menjadi gila dan memukul seseorang. Itu benar-benar mencoreng nama baik keluarga. Direktur Yun, Anda tidak bisa membiarkan dia tinggal di sini lebih lama lagi. Bagaimana jika dia melukai seseorang? Aku tidak tahan. Kalian semua benar-benar menarik. Jelas dia yang berbicara jahat lebih dulu. Mengapa aku harus menahan fitnahnya? Kakak Huan, jangan salahkan semua orang. Kesalahpahaman tentangmu. Bagaimanapun sejak kau masuk ke keluarga kami, kau belum benar-benar melakukan apapun. Jika kau sepertiku, kau akan berintegrasi perlahan. Misalnya, aku bisa membantu kakak sulung mengelola perusahaan. Membantu kakak kedua, mencari sumber daya akting yang lebih baik. Dan bahkan membantu kakak ketiga, menemukan pacar yang begitu baik. Tidak apa-apa, kau bisa belajar perlahan nanti. Bagaimanapun, keluarga Shang kita tidak mendukung orang yang tidak berguna. Kau pikir? Kakak Huan, bagaimana kau bisa berbicara tentangku seperti itu? Hari ini adalah tantang bekerja sama dengan ayah baptisku. Baiklah kau bilang aku punya niat jahat. Tunggu ayah baptisku tiba. Dan kau akan tahu, apakah yang kukatakan itu benar atau tidak. Bai Fangting adalah ayah baptisku. Jika dia datang dia akan membantuku menghadapimu. Kenapa dia malah mendengarkanmu? Suruh mereka semua untuk sedikit cepat. Jika kita membiarkan orang itu menunggu terlalu lama, semua orang akan kembali dan menerima hukuman keluarga. Ayah angkat, siapa dia? Yang membuatmu begitu cemas? Itu adalah kakek angkatmu. Apakah menurutmu aku mampu untuk tidak cemas? Biar ku beritahu kalian semua sesuatu. Setelah itu, untuk tidak menghormati tetua itu, aku sendiri yang akan membereskan kalian. Ya ayah angkat. Ayo pergi. Kakak sulung, apa yang harus kukatakan agar kau percaya padaku? Aku datang ke sini kali ini khusus untuk membantumu. Tolong percayalah padaku, oke? Pertemuan kerjasama ini sama sekali tidak boleh dilanjutkan. Kamu baru tiba di keluarga Zhang. Begitu banyak masalah bagiku. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu? Tepat sekali. Anda terus mengklaim bahwa Dong Jian ingin mencelakai kita. Bukankah kita tahu apakah dia baik atau tidak? Dia membantu saya menemukan Lin Feng, pacar yang begitu baik. Bagaimana mungkin dia menyimpan niat jahat terhadap keluarga kita? Chen Huan, jangan terlalu gelisah. Baiklah, karena kakak Huan punya masalah denganku. Dan berpikir aku punya motif tersembunyi. Kalau begitu mari kita bertarung. Ketika ayah baptisku tiba. Jika semuanya benar-benar seperti yang kau katakan. Dan aku sengaja ingin menyakiti kakak sulung. Maka aku akan berlutut di hadapanmu. Dan mengakui kesalahanku. Dan kemudian meninggalkan keluarga Xion. Tetapi jika keadaannya tidak seperti itu, maka kau harus meninggalkan keluarga Xion. Apakah kau berani? Apapun hasilnya, bukankah pada akhirnya diputuskan olehku anak baptis ini? Aku yang menentukan. Chen Huan, tunggu saja untuk diusir dari keluarga Xion? Tidak mungkin. Bai Fangting benar-benar demi dirimu mengkhianatiku kan? Kesempatan bekerja sama dengan Bai Fangting. The film was translated Direktur Yun, and Anda harus narrated by menghargainya. M. Jangan Media. kehilangan gambaran besar karena masalah kecil. Orang seperti ini harus diusir cepat atau lambat. Bai Fangting adalah orang terkaya. Aku adalah ayah baptisnya. Baiklah, Dong Jian, kau ingin bermain-main denganku. Baik. Aku akan bertaruh denganmu. Menyebutkan taruhan, ini sungguh omong kosong. Status macam apa yang dimiliki Tuan Bai? Hanya satu kata santai darinya, bisa menentukan nasib keluarga Zhang. Jika kau melakukan ini, jika kau menyinggung perasaannya, apa yang akan terjadi jika grup masuk daftar hitam? Kakak sulung, jangan khawatir. Aku akan membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Keluar dari sini sekarang juga. Jangan membuat tontonan di sini. Kakak sulung, biarkan aku mencoba membujuk kakak Huan. Kau orang luar, dan kau masih ingin masuk ke keluarga Xion? Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Hari ini aku akan mengusirmu. Kau harus melihat sampah macam apa dirimu. Ketiga kakakmu akan menjadi milikku suatu hari nanti. Keluarga Zhang akan jadi milikku. Mengenai ayahmu dan wanita tua itu, beberapa hari membunuh mereka. Apa bedanya jika kau tahu? Kau ini makhluk macam apa? Apa yang mungkin bisa kau lakukan?
Kau makhluk jahat. Kakak sulung kakak ketiga. Kakak Huan masih tidak mau pergi, dia pikir aku mempersulitnya. Pergi. Kau tidak diterima di sini. Kakak sulung, Chen Huan baru saja tiba di rumah kita. Bisakah kalian semua berhenti melakukan ini? Apa kau juga memihak dia? Kalau begitu Enya bersamanya. Kakak sulung. Kakak Huan, mengapa kau mendorong kakak sulung? Kakak sulung juga melakukan ini demi keluarga. Kau benar-benar gila. Seseorang, cepat seseorang. Bawa lebih banyak orang. Bawa dia pergi. Jelas kau yang baru saja menjegal kakak sulung. Kau bahkan bisa memfitnahku karena ini. Apa gunanya jika kau pandai berkelahi? Tanpa kekuasaan atau pengaruh, apa yang kau miliki untuk melawanku? Mengapa kalian berdiri terpaku di sana? Serang dia. Aku ingin tahu, apakah keahlianku selama 20 tahun cukup untuk mengalahkan begitu banyak orang? Orang terkaya di Jinghai. Bai Fangting telah tiba. Ayah baptis. Tuan Bai. Halo ayah angkat. Enya, Salam kakek angkat. salam kakak angkat. Kakak baptis. Chen Huan, bagaimana mungkin dia? Tampar mulutnya. Pembalikan tatanan kosmik. Kau dari semua orang. Pantas panggil ayah angkatku dengan namanya. Ini adalah kakak angkatmu. Ini adalah kakak baptisku. Kakak baptis. Anak baik. Cucu baptis. Sistem ini kuat. Itu benar-benar menjadikanku orang terkaya. Ayah baptis Bai Fangting. Ketika Dong Jian mengakui saya sebagai ayah angkatnya, dia masih mencoba menipu keluarga Sheng. Zheng Chunyon adalah kakak perempuan ayah angkatku. Untungnya saya tiba tepat waktu. Kalau tidak semuanya akan hancur. Ayah angkat, jika saya anak angkatmu, tahu lebih awal bahwa Sheng Chunyon adalah kakakmu, mengapa buat Direktur Z menunggu lama? Tuan Bai, kami tidak menunggu lama. Mencapai perjanjian kerjasama dengan Anda adalah suatu kehormatan bagi keluarga Zhang kami. Direktur Shen, Anda adalah kakak ayah angkat saya. Mulai sekarang, panggil saja saya Fangting. Feng Ting, Feng Ting. Karena kita semua adalah keluarga. Mulai sekarang, keluarga Zhang jadi mitra mendalam. Milik Bai Fangting. Direktur Sheng mohon yakinlah bahwa kontraknya. Direktur Sheng Anda hanya perlu menandatangani. Masalah setelahnya, saya akan menyerahkannya kepada orang lain. Terima kasih. Kerjasama mendalam Tuan Bai. Keuntungan bersihnya saja akan menjadi banyak uang dalam setahun. Sekarang kita benar-benar makmur. Kakak perempuan. Sudah kubilang. Bagaimana mungkin aku menipumu? Chen Huan. Kakak baptis salah paham padaku. Kali ini keluarga Sheng kita akan makmur. Aku tidak pernah menyangka bahwa Chen Huan ternyata adalah ayah baptis Bai Fangting. Rencana sebelumnya benar-benar hancur. Bagaimana kulitmu bisa setebal itu? Kau bahkan mengambil pujian untuk ini. Kau diam. Ini karena saya mempertimbangkan reputasi ayah angkat saya, sehingga saya menyetujui kerjasama ini. Apa hubungannya denganmu? Dong Jian, apakah kau masih ingat taruhan yang kau buat denganku? Taruhan itu. Apa yang terjadi? Ayah angkat, mengapa repot-repot dengan masalah seperti itu? Mengapa kita tidak? Kakak baptis. Kakak baptis. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku belum mau mati. Apa yang kau katakan sebelumnya? Lakukan saja apa yang kau katakan sekarang. Jangan lupa, kaulah yang mengatakan. Berlutut bersujud dan minta maaf. Dan kemudian keluar dari keluarga Shen. Ada apa denganmu? Dong Jian sudah bilang bahwa jika dia dengan sengaja menyakiti kakak sulung, maka itu akan berlaku. Tapi dia belum melakukannya sekarang. Hak apa yang kamu miliki untuk menyuruhnya pergi? Chen Huan, itu tidak perlu untuk memperlakukan Dong Jian seperti ini kan? Aku. Jika hubungan Tuan Bai
Dan Chen Huan, tidak sebaik ini. Apakah kau masih akan memohon untuk Chen Huan seperti ini? Kalau begitu kamu pasti tidak tahu bahwa janji setia Dong Jian kepada ayah angkatnya adalah untuk menghancurkan keluarga Jekmu. Sebelum dia mencari kerjasama dengan saya, dia hanya ingin menggunakan proyek palsu untuk mengambil saham keluarga Xiang Anda. Dan kemudian, dia meminta saya memberinya beberapa keuntungan. Orang seperti ini, apakah Anda masih memohon untuknya? Ini, bagaimana ini mungkin? Apa yang dikatakan Chen Huan? Was translated Ternyata semuanya and benar. narrated by ME. Aku tahu aku salah. Itu adalah keserakahan sesaat. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti keluarga. Aku sudah berada di keluarga Sheikh selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah ikut campur dalam urusan perusahaan apapun. Aku hanya ingin mengembangkan usahaku sendiri. Kakak sulung, mari kita maafkan saja Dong Jian. Dia sudah tahu. Dia salah. Dia tidak menyebabkan perusahaan kerugian apapun. Selain itu dia sudah berlutut dan meminta maaf. Tolong jangan isir dia. Bagaimanapun sejak dia kecil, dia diadopsi oleh ibu dan ayah. Dia juga seorang anggota keluarga kita. Chen Huan, aku salah paham padamu sebelumnya. Aku minta maaf. Tolong, berikan kami sedikit pertimbangan. Ayah angkat. Kali ini, anak angkatmu datang tanpa membawa sesuatu yang istimewa. Ini adalah salah satu kartu tambahan emas hitam dengan batas tak terbatas. Ini adalah satu set villa Kaisar Laut Dalam. Ini adalah mutiara bercahaya abad samudra. Dan juga hal-hal ini. Semuanya adalah sedikit ketulusan dari anak angkat. Hormat ayah angkat, pasti harus menerima. Direktur Zhang, karena Anda adalah kakak sulung dari kakek angkat. Di masa depan semua, proyek ayah angkat, kolaborator utama, akan ditetapkan sebagai keluarga Zhang. Saya harap Anda bisa menjaga kakek angkat dengan baik. Baiklah. Dan kalian semua juga, mulai sekarang, keluarga Xiang setara dengan keluarga baik kami. Jika Anda ingin dalam bisnis memainkan trik apapun, maka pertimbangkan dulu. Apakah Anda bisa menahan kemarahan Bai Fangping saya? Anda adalah bintang besar, Zheng Xiahan kan? Saya benar-benar tidak menyangka Anda adalah kakak kedua ayah angkat. Sempurna. Saya baru-baru ini merencanakan siaran langsung daring. Kompetisi menyanyi. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda bisa berpartisipasi kapan saja. Semoga Anda, dalam karir akting Anda, sukses lebih lanjut. Itu luar biasa. Aku Kau tidak bisa. Di masa depan yang kulihat, Dong Jian justru melalui kompetisi menyanyi siaran langsung ini, yang menyebabkan kakak kedua diserang oleh seluruh internet, memaksanya mengakhiri karir aktingnya. Apakah semuanya akan menuju akhir itu lagi? Kakak kedua, tidakkah kau ingin bertransisi dan mengembangkan diri di berbagai bidang? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang luar biasa. Kudengar, acara ini, Ayah Baptis, popularitasnya mencapai miliaran. Jika kau berhasil memenangkan ini dalam sekali jalan, ini benar-benar bintang domestik papan atas. Kenyahlah. Selama ini, kakak kedua adalah yang terbaik bagiku. Aku tidak bisa melihatnya melompat ke dalam lubang api. Kakak kedua, akan ada kesempatan di kemudian hari. Bagaimana kalau kita lupakan saja kali ini? Apa yang kamu lakukan? Kesempatan yang begitu besar, dan kamu membiarkan kakak kedua melepaskannya begitu saja. Selain itu, bukankah ini putra angkatmu dengan hormat menawarkannya kepadamu? Apa yang salah dengan itu? Cukup. Tuan Bai, aku mungkin sementara waktu masih belum bisa memberimu jawaban. Bisakah aku memikirkannya lagi? Ya, Mungkinkah Chen Huan merasa ada masalah dengan hal itu? Jika kakak kedua bersikeras untuk berpartisipasi, maka aku hanya bisa mencari cara untuk menjaga dari Dong Jian dan membantu kakak kedua melewati bencana ini. ayah angkat. Kita sudah selesai di sini. Saya akan mengantar Anda pulang secara pribadi. Tolong. Chen Huan telah difitnah kali ini. Kau salah paham padanya. Kau harus meminta maaf padanya. Aku minta maaf padanya.
Dong Jian sudah berlutut kepadanya. Apakah kita juga harus berlutut kepadanya, bersujud dan meminta maaf kepadanya, agar itu cukup? Aku harap sistem gila ini bisa diandalkan sekali lagi, agar aku bisa membantu kakak kedua melewati krisis ini juga. Sistem. Keluarga Shang kita hanya boleh punya satu putra. Shen Huan, kau memaksaku melakukan ini. Kau punya Bai Fangti. Aku tidak bisa menyentuhmu. Maka aku hanya bisa membiarkanmu menghancurkan kakak kedua, sehingga semua orang, keluarga Shang, membencimu. Dan mengusirmu si gila ini keluar dari rumah. Siap. Pemandangan menyakitkan mata. Bai Miao Miao Putri Bai Fangti. Jika ketiga orang itu tahu bahwa kamu adalah seseorang yang secara terbuka menghina wanita, apakah mereka masih akan bersikap seperti sebelumnya? Karena kau yang mengatur ini, maka aku akan dengan hormat mematuhi perintahmu. Dasar penjahat. Lepaskan aku. Dasar penjahat. Bukankah kau yang memulai kontak barusan? Mengapa kau tidak menginginkannya sekarang? Ini berbeda dari yang aku harapkan. Dong Jian, 3 hari yang lalu. aku tahu semua tentang situasimu. Awalnya aku ingin kau menjadi putra angkat ayahku. Setelah kau menguasai keluarga Zhang, kau bisa melamar ayahku. Aku tidak menyangka Chen Huan berulang kali merusak rencanamu. Aku benar-benar tidak akan melepaskannya kali ini. Tapi ayahmu sudah bilang, Chen Huan adalah ayah baptisnya. Ayah baptis. Aku adalah putri ayahku. Aku belum pernah mendengar ayahku memiliki ayah baptis. Apalagi karena dia hanyalah seorang pemuda miskin. Aku rasa ayahku memiliki rahasia kotor di tangannya. Orang seperti ini perlu diberi pelajaran yang baik. Miao Miao, kamu benar-benar menderita karenanya. Demi dirimu, aku bersedia melakukan apa The saja. film was Shen Huan, translated and jika Bai Fangti narrated tahu by M kamu Media. mencemari putrinya, aku ingin melihat pilihan apa yang dia buat. Jadi dia adalah putri Bai Fangting, tapi wanita ini benar-benar bodoh. Di masa depan yang kulihat, dialah yang diam-diam terus membantu Dong Jian menimbulkan masalah. Kembali ke negara itu untuk membantu. Pada akhirnya Dong Jian memerasnya hingga kering dari semua kegunaan, menendangnya terbuka dengan satu kaki. Itu benar-benar menyedihkan. Kakak Huan, tidak pantas bagimu melakukan ini. Bagaimanapun Miao Miao adalah putri Tuan Bai. Kamu melakukan ini sedikit tidak pantas. Apalagi, ini adalah pesta penyambutanmu. Kakak sulung masih punya banyak proyek yang bergantung pada Tuan Bai. Jika kamu bertindak seperti ini, bukankah itu terlalu sembrono? Dialah yang datang untuk menjebakku barusan. Nona Bai menggunakan tubuhnya sendiri untuk menjebakmu. Apakah dia bahkan tidak melihat apa statusmu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jelas kau yang melakukan tindakan itu. Apa statusku? Ayo Dong Jian, beritahu dia apa statusku. Jika aku langsung menyatakan statusmu, bukankah itu akan menakuti orang-orang ini? Bagaimana lagi aku bisa membuat mereka mengikuti ritmeku? Kalau begitu aku akan menonton penampilanmu. Kakakku Huan belum pernah ikut acara seperti ini. Dan tidak begitu tahu etiketnya. Semuanya, mohon dimaklumi. Namun, para saudari di keluarga ini masih cukup menyukainya. Tuan muda Dong, meskipun kau tidak mengatakannya, kita semua tahu. Bukankah ayahnya hanya pria simpanan yang masuk ke keluarga Zhang, dan kemudian membawa putranya masuk ke rumah keluarga bersama-sama? Aku dengar, pada hari pertama dia masuk keluarga, dia melakukan sesuatu yang kotor di dalam rumah, dan hampir diusir dari rumah. Pantas saja dia begitu berani. Dia benar-benar berani menyentuh Miao Miao. Miao Miao jangan takut. Aku akan menelepon Paman Bai sekarang juga. Baiklah.
Telepon Bai Fangting sekarang juga. Aku ingin melihat apa yang akan dia katakan ketika dia tiba. Kakak Huan. Aku tahu. Kau punya hubungan baik dengan ayah baptismu. Tapi kau tidak bisa memperlakukan putrinya seperti ini. Aku tidak percaya Bai Fangting tidak akan mendukung putrinya sendiri, melainkan membantu orang luar sepertimu. Seharusnya tidak begitu kan? Bagaimanapun juga sistemnya dapat diandalkan ketika memang harus diandalkan. Dialah yang secara sukarela jatuh ke atasku barusan. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memeriksa rekaman pengawasan. Bahkan jika Bai Fangting datang, aku hanya akan mengatakan ini. Aku sudah memberitahu Paman Bai bahwa Miao Miao telah diperlakukan tidak adil. Dia akan segera tiba di sini. Lihat apa yang kau katakan. Tidakkah kau pikir itu konyol? Aku seorang gadis. Aku gunakan kepolosan untuk menjebakmu. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu? Daun ini, adik keduaku menyeretku melewati 3 jalan dan masuk ke 18 toko sebelum akhirnya kami memilihnya. Kakiku hampir patah karena berlarian. Kamu harus mengganti rugi padaku. Chen Huan. Aku memberitahumu Chen Huan. Ketika Bai Fangting tiba nanti, dia akan memutuskan hubungan denganmu. Semua hal yang kau lakukan sebelumnya, semuanya sudah dikonfirmasi. Semua hal yang kau lakukan di rumah ini juga akan diketahui olehnya. Tebak apakah keluarga ini masih bisa mempertahankanmu? Aku sadar kamu adalah seseorang yang merupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Pukulan jariku ini adalah hasil dari 20 tahun usaha aku. Sampah sepertimu. Apa kau pikir tempat ini sembarangan? Beraninya kau memukul orang. Kami datang ke sini hari ini untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Xie, bukan untuk menunjukkan rasa hormat kepadamu. Kau sebaiknya keluar dari sini sendiri. Jika tidak, kami akan memberitahu ketiga nona dari keluarga Xie tentang tindakanmu. Ayah baptis. Pihak Miao Miao tampaknya mengalami masalah. Dia baik-baik saja di luar negeri. Aku tidak tahu mengapa dia bersikeras untuk kembali. Hari ini adalah pesta keluarga Zheng untuk ayah baptisku. Ini lebih penting dari apapun. Mungkin baik baginya untuk menderita sedikit, agar dia tidak terus dimanjakan seperti ini. Itu tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Bagaimana? Mengenakan ini untuk bertemu kakak baptis Anda tidak akan terlihat terlalu santai kan? Baiklah, ikutlah denganku ke tempat kakak baptis Anda untuk menghadiri pesta penyambutannya. Jika ada yang bertindak tidak pantas hari ini dan membuat kakak baptis Anda marah, bahkan jika itu adalah Miao Miao, menjunjung kebenaran meski korbankan kerabat, ayo pergi. Kakak sulung, ini adalah milik ibu. Gelang yang secara khusus ditinggalkannya, dia bahkan tidak memberikannya kepada Dong Jian. Apa kau yakin kau benar-benar ingin memberikannya kepada Chen Huan? Jika ibu tidak setuju, bagaimana mungkin kakak sulung dengan mudah memberikan gelang itu? Berikan ini pada Chen Huan. Benar. Ini adalah kejutan untuk Chen Huan. Mulai hari ini, dia adalah anggota keluarga Zhang yang sesungguhnya. Ayo pergi. Mengapa kamu begitu lancang? Semua orang tahu pesta penyambutan diadakan untukku. Kalian sekelompok, bukan siapa-siapa. Jika kalian tidak ingin tinggal di sini, maka cepatlah pergi. Dan kamu menyuruhku sang tuan rumah untuk pergi. Kakak Huan, apa kau gila? Apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan dari keluarga Xie? Itu adalah tuan muda keluarga Zhang. Hanyalah Dong Jian. Kau ini apa? Kamu membelanya seperti ini. Jangan bilang kalian berdua bersekongkol. Bahkan jika dia melakukan beberapa hal sebelumnya yang menyebabkan keluarga Xie mengubah sikap mereka terhadapnya. Tapi hari ini, setelah masalahnya membesar, sama sekali tidak mungkin dia akan dipertahankan. Juga tidak mungkin bagi ayahku untuk melindungi orang luar ini. Kalau begitu aku akan menonton saja. Kalian berdua dipermalukan. Kau menyerang lebih dulu, dan kau berani berbicara begitu sombong kepada kami. Hari ini, kita harus mengusir orang seperti ini. Usir dia keluar. Usir dia keluar. The film was translated and Kalian narrated yang by ingin M menyerang. Media. Kalau begitu jangan salahkan aku. Bela diri.
Kakak Huan, beraninya kau memukul mereka. Semua orang datang secara khusus untuk menghadiri upacara penyambutanmu. Apalagi, mereka semua berasal dari keluarga kaya terpandang. Jika kau bertindak seperti ini, bukankah kau membuat keluarga Shang kita menyinggung semua orang? Benar sekali. Dia benar-benar orang gila. Sekarang Chen Huan telah menjadi sasaran kritik publik. Setelah menyebabkan bencana sebesar ini, keluarga Zheng mustahil bisa mempertahankannya lagi. Aku menyinggung semua orang. Bukankah ini persis seperti yang kamu inginkan? Fitnah. Menjebak. Biarkan kelompok ini cari masalah denganku. Akhirnya membiarkan keluarga Bai, keluarga Shen datang cari masalah denganku. Namun, mengenai hasil akhirnya, tunggu mereka tiba. Kamu secara alami akan tahu. Dasar biadab, dasar orang gila dari tumpukan sampah. Hari ini kita semua akan mengusirmu sepenuhnya. Keluar. Keluar. Tuan baik, kamu datang juga. Tentu saja, meskipun ayah baptis adalah anggota keluarga Shen kalian, jika pesta penyambutan kalian ini, jika yang junior tidak memuaskan, saya akan membatalkan kerjasama saya dengan keluarga Shen kalian. Aku ingin tahu siapa itu bergegas untuk bekerja sama dengan keluarga Zhang kita. Tuan Bai mohon, tenang saja. Chen Huan adalah adik laki-laki kami. Mengenai upacara penyambutannya, kami tentu saja menanggapinya dengan sangat serius. Selain itu, dia juga menginstruksikan kami untuk membawakan gelang paling berharga milik keluarga ke sini Chen Huan. Jika ayah baptis diintimidasi di keluarga Zhang kalian, ayah baptis, mengapa kau tidak membawanya kembali saja ke keluarga baik kita? Berpikir dia telah memasuki keluarga Shen, berarti dia telah melangkah ke jajaran elit kaya. Dia bahkan tidak melihat orang macam apa dia, dan dia berani menyerang kami. Hari ini, kami harus membuatmu membayar harganya. Benar. Kau pandai berkelahi bukan? Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu bertarung sepuasnya. Panggilkan beberapa orang untukku. Beri dia pelajaran yang bagus. Itu, aku minta maaf kepada semua orang atas nama kakak Huan. Mari kita lupakan saja masalah ini. Bagaimanapun juga, dia dianggap anggota keluarga Shang kita. Dia adalah bukan anggota keluarga Zhang sialan. Dong Jian, di mata kami, hanya kau yang dianggap sebagai tuan muda keluarga Zhang. Dia baru bergabung dengan keluarga Zhang beberapa hari yang lalu. Hari ini dia melecehkan Miao Miao. Dan dia masih berani menyerang kami. Apalagi Paman Bai paling menyayangi Miao. Orang gila ini. Apalagi Paman Bai paling menyayangi Shen. Dia bahkan tidak pernah mau berbicara kasar padanya sejak kecil. Begitu mereka tiba, kau tamak. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat pertunjukannya. Sudah sampai seperti ini, kau berani berbicara tanpa malu-malu seperti itu. Semua serang. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kau tangani. Kami akan membuatmu kelelahan sampai mati meskipun harus begitu. Serbu. Hentikan. Ayah, kau akhirnya tiba. Orang ini, dia barusan tidak hanya menggangguku, dia juga memukul Dong Jian dan yang lainnya. Kakak sulung, aku sudah menasihati kakak Huan berkali-kali tadi, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia mungkin sedang mengalami serangan kegilaan. Itu, dan dia menyinggung begitu banyak orang. Beritahu kami apa yang harus dilakukan sekarang. Jangan kira aku tidak tahu rencana kecilmu. Jelas kamu yang menghasut ini. Kau putri pembangkang. Ini adalah kakek angkatmu. Dengan melakukan ini, kau telah membuatku kehilangan muka sepenuhnya. Dan kalian semua, siapa tadi yang berbicara begitu sombong, menuntut ayah angkatku diusir? Apa? Anak ini ternyata Tuan Bai ayah angkatmu. Bagaimana ini mungkin? Aku bilang. Apa hasilnya? Kamu secara alami akan tahu. Kalian semua tinggalkan tempat ini. Kembali dan beritahu orang tua kalian. Aku secara pribadi satu persatu akan datang untuk membereskan masalah ini. Kalian sebaiknya persiapkan diri kalian terlebih dahulu. Enya. Dan kau, mulai sekarang kau dan aku tidak ada urusan lagi satu sama lain. Kalian anggota keluarga Xiang urus dia sendiri. Ayah angkat, aku akan segera membawa putri pembangkang ini kembali dan mendisiplinkannya dengan benar. Aku harap kau tidak akan menaruh dendam padanya. Dia hanya disesatkan oleh orang lain. Akan baik-baik saja jika dia diperbaiki tepat waktu. Ayo pergi. Inikah yang kamu sebut persiapan yang benar? Pesta penyambutan Chen Huan. Inikah persiapan yang benar? Inikah yang membuat kami merasa lega? Saudara saling bermusuhan, menyimpan niat jahat. Keluarga Zhang kami tidak bisa mentolerir orang sepertimu. Chen Huan, ini adalah gelang yang ibu tinggalkan untukmu. Bahkan kakak sulung pun tidak memilikinya. Dan kau, aku beritahu ya, orang sepertimu, mulai sekarang keluarga Zhang kita tidak memiliki hubungan apapun denganmu.
Ayo pergi, pergi. Chen Huan. Chen Huan. Ini semua karena kau. Awalnya semua ini milikku. Dendam yang begitu kuat. Yang Qianzi. Bagaimana mungkin kau memiliki aura kuali takdir? Kau sebenarnya siapa? Apakah kau punya 3 kakak perempuan? Dan baru-baru ini bertemu dengan kakak laki-laki yang merepotkan. Tuan, jika kau bisa membantuku, aku akan memberimu. Aku The juga film was bisa memberimu. translated and Kakak laki-lakimu narrated itu by M. adalah murid junior saya. Leontin Jiok padanya memiliki fungsi yang luar biasa. 3 kakak perempuanmu adalah kuali kultivasi yang luar biasa. Aku hanya perlu memanfaatkan 1. Dan aku bisa mencapai keabadian. Selama kau bisa membantuku, aku jamin kau akan hidup dalam kekayaan dan kemuliaan. Baiklah. Aku setuju. Kakak sulung. Kakak kedua, kakak ketiga. Ini adalah apa yang kalian paksa aku lakukan. Ini buruk. Mengapa ada tanda-tanda malapetaka besar mendekat? Mungkinkah Chen Huan dalam masalah? Jadi ini murid pembangkang ini. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku harus turun gunung untuk membantu Chen Huan selamat dari malapetaka ini. Chen Huan, ayah mengalami kecelakaan di luar negeri. Dia ingin bertemu denganmu. Ibu ingin aku segera sekarang memesankan penerbangan agar kamu pergi ke sana. Apa? Kakak sulung, ayah mungkin tidak terluka parah. Dia hanya ingin menipuku agar aku datang. Memang begitulah dia. Kalian fokus pada urusan kalian sendiri dulu. Tetap aman. Apa yang sedang direncanakan orang tua ini? Tiba-tiba ingin bertemu denganku. Menemukan jalan menuju kenaikan. Tuan rumah berhasil naik, bisa segera mendapatkan hadiah menjadi abadi. Tolong. Tolong aku. Apakah ada orang di sana? Tolong. Itu kau, Dong Jian. Kamu yang menipu Chen Huan pergi dan mengikat kami. Apa yang ingin kamu lakukan? Dong Jian, kau bajingan tak tahu berterima kasih. Kami baik padamu, kau sia-siakan. Kau benar-benar pantas mati. Memperlakukan aku dengan baik. Itu sebelum Chen Huan tiba. Bagaimana setelah dia datang? Apakah kalian masih memperlakukan aku dengan baik? Kalian mengusirku dari rumah, membuatku seperti anjing liar. Seluruh Jinghai tidak punya tempat bagiku untuk tinggal. Jika aku tidak mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam ini, aku mungkin seumur hidup ini tidak akan pernah bertemu kalian lagi. Bagus sekali. Apa yang kau inginkan? Aku akan memberikan semuanya padamu. Entitas jahat. Praktisi jahat. Dong Jian, kamu benar-benar menyimpan niat jahat. Sampai menggunakan taktik seperti itu. Tuan rumah telah menyelesaikan misi pamungkas, mencapai Dao dan menjadi abadi, bisa memindahkan gunung dan membalikan lautan. Hidup melalui 9 kehidupan, sihir Tao dan kekuatan ilahi. Itu lihat. Benar-benar ada dewa. Tidak ada yang abadi, itu adalah pesawat terbang. Sepertinya orang itu yang mengatakan, kakak laki-laki yang ingin menjadikan saya sebagai gurunya. Aku bisa memberimu apapun yang kamu mau, asalkan kamu membiarkan kami pergi. Tidakkah kau tahu apa yang kau lakukan sekarang? Melanggar hukum dan melakukan kejahatan. Hukum fana kalian tidak bisa menahanku. Apa yang kuinginkan sangat sederhana, yaitu takdir kalian bertiga. Kalian semua adalah kuali kultivasi yang luar biasa. Dapatkan salah satunya, dan kau bisa mencapai Dao dan naik ke keabadian. Kalian sekelompok wanita jalan. Untuk mengalami hari ini, sepenuhnya adalah perbuatan kalian sendiri.
Kau murid pembangkang. Guru, aku tidak mengakui kau sebagai muridku. Muridku satu-satunya adalah Chen Huan. Kau mengolah teknik jahat, mencelakai banyak orang. Hari ini aku akan melaksanakan keadilan atas nama surga. The film was translated Kau berniat and menghukumku. narrated by M Media. Kau harus melihat dirimu sendiri dan lihat apa kemampuanmu. Kau orang tua bodoh. Metode-metodemu sudah usang sejak lama. Apa yang dibutuhkan sekarang adalah kultivasi jahat. Guru Chen Huan. Kau. Sudah berapa banyak orang yang kau celakai? Kau bajingan tua. Aku awalnya berniat untuk memanen kuali-kuali itu. Dan kemudian pergi membereskan masalah denganmu. Dulu kau mengusirku dari gunung dan melumpuhkan kultivasiku. Kebencian ini selalu kuingat. Sekarang kau sendiri telah mengantarkan dirimu ke depan pintuku. Sempurna. Aku memiliki satu serangan pedang yang dapat memindahkan gunung dan membalikkan lautan, dan dapat membelah langit. Bisakah kamu menahannya? Kau telah mencapai Deo. Serangan pedang ini disebut menjalankan keadilan atas nama langit. Ini Kakak kedua, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. kau bajingan. Sejak kau tiba, selalu tentang saudara perempuan dan teman wanitamu. Kau benar-benar mengabaikan orang tua ini. Aku bahkan berlari sejauh ini untuk menerima pukulan demi dirimu. Guru. Mengapa kamu duduk? Lantainya sangat kotor. Cepat bangun. Pergilah. Kakak sulung kakak kedua, hari ini kita harus membawa orang ini, menghadapinya pada keadilan. Aku membiarkanmu memukulku. Aku salah. Chen Huan, syukurlah ada kamu. Chen Huan, jangan pergi lagi di masa depan. Ya. Kamu mengejutkanku. Kamu. Guru, kau bilang mimpi itu adalah masa depanku. Itu wajar. Semua ini sudah ditentukan dalam takdirmu. Itu juga takdirmu. Bagaimana mungkin? Saya sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Dari mana saya bisa mendapatkan kakak laki-laki dan perempuan? Apalagi saya disiksa oleh mereka. Guru, Anda terlalu tidak bisa diandalkan. Seharusnya saya tidak mempercayai Anda dan Maha Guru saat itu. Setelah bertahun-tahun di gunung, saya tidak belajar apa-apa sama sekali. Karena memang begitu. Aku gurumu akan membuka matamu. Ibu dan ayah sudah kembali. Mereka menyuruhmu cepat pulang. Kakakmu telah menemukanmu. Beberapa pasangan yang cocok lagi. Ayo pergi, kakak akan membawamu menemui mereka. Chen Huan, aku sudah memberitahu teman-teman sekelasku. Adik laki-lakuku sangat hebat. Cepat, kembali bersamaku dan pamerkan. Kencan buta lagi. Aku sudah menjalani 20 kencan minggu ini. Aku benar-benar mati rasa. Dan kakak ketiga, kamu menyeretku keluar setiap hari untuk pamer. Teknik galku digunakan begitu banyak hingga aku hampir terkuras habis. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Ya. Muridku yang baik, benda ini dapat membantumu mengatasi kesengsaraan. Jika kamu ingin turun gunung, turunlah. Aku ada urusan mendesak, jadi aku harus pergi sekarang. Apakah kamu masih akan pulang untuk makan malam? Apa yang terburu-buru? Makanlah satu tusuk sate sebelum Anda pergi.